Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial program DBD dan Kusta ya. Hari ini saya akan membahas pertanyaan tentang gimana caranya sih kita tidak bosen menjadi programmer. Tentunya pembahasan ini tidak hanya terbatas pada program Kusta dan DBD saja, tetapi semua program baik di dinas kesehatan maupun di puskesmas. Gimana caranya kita tidak bosen, kita bisa fokus, mantep, madep, junun pada program yang kita ampu, yang kita kelola. Gimana sih caranya? Oke. Pertanyaan ini timbul karena ada beberapa fenomena, sekali dua kali, satu orang dua orang, kita menjumpai orang-orang yang kadang merasa bosen, merasa jenuh di program-program itu saja. Job desk-nya dari dulu posisi kerjanya di situ-situ aja. Ya kan ada kan teman-teman kita seperti itu. Mungkin merasa saya sudah paling tua di sini nih. Yang lain puskesmas lain programmernya sudah pada ganti semua, anak-anak baru, CPNS baru dan sebagainya. Tetapi kok saya nggak dipindah-pindah ya? Padahal saya sudah mengajukan pindah job desk, mutasi atau bahkan promosi. Tetapi nasib berkata lain, suratan takdir tetap menempatkan Anda pada programmer Kusta. Anda jadi programmer DBD sampai detik ini. Nah, terus gimana nih? Nah, itu juga kadang teman-teman merasa sudah saatnya naik level. Tidak hanya pengen pindah program saja, tapi naik secara jenjang karir misalkan. Jenjang karir struktural maksud ini. Nah, misalkan ada yang merasa saya skillnya sudah nambah loh, pengetahuan saya bertahun-tahun, pengalaman juga sudah nambah loh. Harusnya saya tidak megang hal-hal yang semacam ini yang mungkin dianggapnya receh, mohon maaf ya. Dia merasa memang saya skill tata kelola manajerial juga harusnya sudah naik level. Harusnya saya sudah menjadi kepala puskesmas, harusnya saya sudah menjadi kasih, kabid dan sebagainya. Ada teman-teman yang merasa seperti itu, merasa skillnya sudah nambah, sudah pengalaman sudah banyak. Dengan resources seperti itu harusnya dia sudah menduduki jabatan tertentu. Tetapi sekali lagi misalkan nasib berkata lain, Anda mau nggak mau menjalani pekerjaan yang sekarang. Lah itu bagaimana cara menyikapinya? Apakah Anda mau menyikapi dengan sepenuh hati atau setengah hati atau ogah-ogahan menjalankan program tersebut? Nah, permasalahannya target program, sasaran dan sebagainya kan program bagaimanapun must go on gitu kan. Apapun Anda terpaksa dan sebagainya ya target harus tetap berjalan. Sasarannya berapa, targetnya berapa harus tercapai semuanya kan. Itu menjadi indikator kinerja puskesmas tentunya. Nah, bagaimana kita menjalani ya suatu program sedangkan Anda tuh nggak suka seperti itu, Anda pengen pindah dan sebagainya. Oke, untuk membahas masalah ini saya melihat beberapa sebab dan solusinya apa. Oke, ada 3 hal yang menjadi penyebab Anda tidak betah atau bosan menjadi seorang programmer. Yang pertama adalah karena keterbatasan kemampuan. Nah, keterbatasan kemampuan ini contohnya gini, ada beberapa program yang memang membutuhkan skill-skill tertentu, misalkan skill-skill komputerisasi, digital dan sebagainya. Kan kadang kita lihat nih teman-teman yang sudah merasa sepuh, aku ini nggak pinter komputer, masa saya harus misalkan memasukkan data silantor, ini bukannya mana, ngekliknya di mana dan sebagainya. Atau programmer Kusta contohnya harus ngisi SIKK atau sistem informatika kemoprofilaksis Kusta. Duh, ini gimana ya? Padahal cuma Excel sih. Cuman ada orang-orang tertentu yang memang misalkan dia merasa skillnya sudah tidak bisa di-upgrade lagi. Ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya ya memang ada skill-skill tertentu yang dibutuhkan untuk pengelolaan program tertentu. Tapi ada juga yang sebenarnya yang dibutuhkan skillnya itu tidak seberapa, tidak sesulit itu ya. Kayak contohnya Silantor itu kan membuka website dan sebagainya itu anak saya SMP juga bisa gitu kan. Jadi sebenarnya tidak perlu kursus komputer dan sebagainya. Jadi kita lihat dulu nih skillnya memang seberapa banyak sih yang dibutuhkan untuk mengelola program seperti itu. Misalkan ngisi SIKK lah itu kan Microsoft Excel biasa, harusnya orang bisa ya, meskipun setua apapun itu bisa kalau mau belajar ya. Permasalahannya kadang orang menjadi dirinya sudah tidak bisa upgrade ilmu lagi, sudah tidak bisa ngeklik komputer lagi, sudah anti banget sama internet dan sebagainya. Loh, nyatanya Anda HP-nya juga Android, kan berarti sebenarnya bisa untuk mengoperasionalkan sistem-sistem seperti itu. Jadi perlu dilihat dulu, ini kebutuhan skillnya untuk program itu seperti apa. Apakah mutlak nih kayaknya Anda nggak bisa mempelajari seperti itu? Saya kira sesuatu yang mudah untuk bisa ngisi Silantor, ngisi SIKK, ngisi laporan monitoring bulanan dan sebagainya. Saya kira nggak susah-susah amat. Jadi perlu dilihat dulu nih, skill yang dibutuhkan seperti apa dan Anda bisa upgrade apa enggak. Memang ada contohnya program tertentu yang membutuhkan skill-skill tertentu yang membutuhkan qualified otak tertentu. Ya misalkan aja nih, saya jujur saja ya, kemampuan literasi numerik saya itu jelek. Hitung-hitungan saya, pelajaran matematika, fisika, kimia, eksak, akuntansi, saya SMA itu sering dapat nilai 2, 3, 4, ulangannya itu jelek sekali. Makanya sampai terbawa kuliah, skripsi, tesis, S1, S2 saya sengaja tidak ngambil yang kuantitatif, saya ngambilnya kualitatif, deskriptif. Saya alergi sekali sama hitung-hitungan statistik dan sebagainya. Ini pun terbawa sampai dunia kerja ya.
Saya kalau misalkan disuruh menghitung, ya saya beberapa kali kan masuk ke bagian urusan keuangan juga, perencanaan anggaran, hitung-hitungan, ya tentunya menghadapi kendala-kendala. Pastilah terjadi human error, ada blind spot yang tidak terlihat, ada kesalahan-kesalahan, belum juga ini molor ya, di target sekian kok belum selesai juga, ya memang karena keterbatasan otaknya itu, kemampuannya memang tidak diasah dari dulu, tidak les, tidak suka juga ya, itu kan juga tergantung orangnya. Memang posisi kerja, job desk itu memang harus memperhatikan passion juga. Passion, resources di sini kan berarti pengalaman, kemampuan, ilmu, skill dan sebagainya. Terus, lah itulah kalau nyambung antara passion dan resources ini juga nantinya enak kalau posisi kerjanya nyambung dengan passion dan resources seperti skill dan sebagainya. Tetapi lihat lagi ya, kayak tadi keterbatasan kemampuan, apakah iya Anda benar-benar tidak bisa mengerjakan itu? Kalau misalkan hanya proses belajar sebentar saja terus Anda bisa, ya nyatanya bisa. Jadi tidak sebuah keputusan yang final bahwa Anda itu tidak bisa komputerisasi. Jadi dilihat lagi solusinya seperti itu ya. Jadi belajar mengupgrade diri sesuai dengan kebutuhan program tersebut. Kecuali kalau memang misalkan sudah nyerah dan tidak bisa, ya itu mau nggak mau Anda harus bilang ke atasan bahwa mohon maaf saya memang skillnya nggak bisa komputerisasi seperti itu, sudah dicoba belajar dan nggak bisa. Kayak contohnya misalkan kayak saya juga ngomong ke atasan saya bahwa kemampuan literasi numerik saya rendah, jadi selama ini sudah bertahun-tahun saya megang anggaran juga nggak pernah beres, nggak pernah becus, banyak kesalahan dan akhirnya atasan juga kecewa. Nah gitu, seperti itu bisa dikomunikasikan juga kepada atasan bahwa ya mungkin saja Anda perlu melakukan manajemen sumber daya manusia, menempatkan right man on the right place gitu. Dalam arti maksudnya mengganti programmernya. Gitu. Oke, sebab yang kedua adalah masalah rutinitas. Ada orang yang merasa bosan megang suatu program karena rutinitas. Dia melakukan hal yang sama diulang-ulang bertahun-tahun. Makanya saya itu pernah ya ngobrol sama karyawan saya di rumah. Anda itu pengalaman kerja berapa tahun? Dia bilang 6 tahun. Serius, Anda 6 tahun pengalaman kerjanya? Atau jangan-jangan Anda pengalaman kerjanya cuma 1 tahun tapi diulang 6 kali? Beda ya. Jadi kalau orang tidak berkembang, bisa jadi dia megang sesuatu yang sama itu diulang 6 kali. Sebenarnya pengalaman kerjanya cuma 1 tahun, tetapi diulang sampai 6 kali. Nah, kalau sumber daya manusia, namanya manusia kan berarti harus upgrade ya. Wong robot, komputer saja bisa di-upgrade softwarenya, masa manusia enggak. Jadi harusnya selalu ada pembelajaran. Itu kan salah satu proses indikator bahwa sebuah perusahaan atau organisasi itu tumbuh, salah satunya adalah pembelajaran sumber daya manusianya. Nah, dalam hal rutinitas ini memang kegiatan yang sama berulang-ulang ya kalau dilakukan terus ya bisa bosen. Manusia kan juga ada sifat bosennya. Kadang butuh kepastian, kadang juga butuh ketidakpastian. Jadi kalau misalkan sesuatu yang pasti-pasti terus, dipaksa terus ya bosen. Misalkan Anda pagi makan lengko, siang makan lengko, malam makan lengko, besoknya lagi seperti itu ya Anda bosen. Gila, Anda bisa gila ya. Nah, jadi ada orang yang memang jenuh karena rutinitasnya. Nah, pertanyaannya, rutinitas itu sebenarnya bisa diinovasi enggak? Nah, ini yang jadi solusi. Coba lihat rutinitas Anda selama ini melakukan hal-hal, baik hal-hal yang mekanik maupun yang analitik. Coba, apakah itu mutlak seperti itu? Harus dilakukan rutin seperti itu? Ada nggak inovasi yang bisa dilakukan? Ya misalkan contoh, dalam sebuah program Pusta atau DBD seperti ini ya, saya melakukan inovasi kan. Melakukan sebuah edukasi seperti ini menggunakan video. Ini kan inovasi. Nah begitu saya membuat seperti ini juga ada aura baru, semangat baru. Wah ternyata program ini bisa dijalankan dengan sangat menyenangkan, dengan sangat komunikatif dan bisa memberikan deskriptif lebih banyak, lebih jelas kepada teman-teman semuanya sehingga sangat membantu operasional program tersebut dan juga dalam rangka melayani masyarakat, ya kan? Nah, jadi sebuah rutinitas itu sebenarnya bisa diinovasikan jika Anda memikirkan bagaimana sih sistem itu dibuat agar lebih cepat, agar lebih mudah, agar lebih murah, agar lebih bermutu. Coba Anda fokusnya ke sini nih. Gimana sih ya tata kelola program ini saya buat biar lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, lebih berkualitas. Nah, kalau Anda menanyakan seperti itu, nanti tiba-tiba Anda akan kreatif. Anda akan banyak inovasi. Oh iya, berarti saya harus melakukan perubahan begini. Lah masalahnya kita jarang memikirkan seperti itu, sehingga melakukan hal itu terus ya, nggak ada semangatnya, nggak ada variasinya. Jadi solusinya sebenarnya kalau Anda merasa bosan dengan rutinitas, berinovasilah. Gitu. Oke, yang ketiga, mengapa sih sebab seseorang itu bosan menjadi programmer? Yaitu tidak menyukai pekerjaan tersebut. Ini masalah passion, like and dislike. Nah, ini sering bermasalah loh. Aduh, saya nggak suka program ini. Kenapa saya ditaruh di sini? Gitu. Nah, oke, itu sebuah masalah yang bahkan susah sekali untuk mengubahnya kadang. Karena ini perlu pemikiran-pemikiran dan sebab-sebab secara filosofis, secara fundamental mempertanyakan dasarnya kerja itu apa. Jadi gini solusinya.
Anda nggak suka kerja ini. Lah kalau misalkan mau dilatih ini Anda kerjanya sukanya di mana, nanti dipindah ke sana ternyata nggak suka lagi. Kan ada orang yang seperti itu kan. Ada orang pindah-pindah kerja itu, orang yang pindah-pindah kerja itu ada dua alasan loh. Yang pertama dia memang saking bermutunya sehingga dibutuhkan sana sini pindah-pindah terus. Atau yang kedua, saking belgedesnya, saking troublemakernya sehingga di sini nggak laku, di sini nggak laku, di sini nggak laku, dia pindah-pindah kerja terus. Jadi ada dua, hati-hati Anda yang mana kalau misalkan Anda nggak betah pada suatu posisi yang sama. Kalau saya sendiri setuju dengan pendapat dari Pak Dr. Swaspodo yang setelah pensiun itu, dia lebih memilih bekerja pada satu bidang yang sama, yang penting dilakukan dengan tekun, lakukan inovasi-inovasi, maka akan melakukan perbaikan-perbaikan, never ending improvement. Nah, saya setuju seperti itu. Jadi misalkan Anda ditempatkan di posisi Anda jadi programmer Gusta sampai sekarang dari dulu ya sudah nggak apa-apa, jalani itu, berinovasi, dan ketahuilah kalau misalnya Anda tidak suka di situ ya Anda harus berpikir gimana caranya suka, kayak gitu loh. Kan itu yang pemikiran yang sangat fundamental seperti itu harusnya. Kalau memang saya tidak suka di sini tapi takdir menempatkan saya di sini, saya sudah menghubungi atasan, saya sudah lobby atau dan sebagainya, tapi kok takdir menempatkan saya tetap di sini, harusnya Anda belajar bagaimana mencintai program tersebut. Dengan cara bertanya kepada diri Anda sendiri, ini hakikat kerja itu sebenarnya apa sih? Ya kan? Apa yang saya cari dalam pekerjaan ini sih? Sebenarnya kerja itu cari apa? Apakah hanya cari uang ya untuk sesuap nasi? Apakah dalam rangka ibadah? Apakah intinya adalah melakukan perbaikan dimanapun tempat bekerja, apapun job desk-nya? Nah, di sini kalau Anda paham secara fundamental seperti ini, mungkin bisa mengubah cara pandang Anda, mengubah makna Anda, mengubah sudut pandang, cara pandang, dan artinya bisa mengubah juga yang tadinya tidak suka menjadi suka. Gara-gara Anda mengubah keyakinannya. Nah, apakah kerja itu harus di posisi inilah? Sekarang kalau misalkan semua orang harus diladeni sesuai passionnya masing-masing. Kamu pengennya di mana? Oh ya wis nurut di sini. Kamu pengennya di mana? Oh aku nggak suka pekerjaan A, aku sukanya B. Oke lah di ACC. Yang C gimana? Lah itu bagaimana kita akan menjalankan manajemen sumber daya manusia? Ya kan? Kan sebenarnya orang yang duduk di atas sana yang memegang kendali manajemen sumber daya manusia, yang memikirkan right man on the right place, mereka kan secara strategis mengetahui tujuan organisasi, tujuan instansi itu mau kemana, sehingga untuk menuju ke sana butuh spek orang-orang yang seperti apa. Ya kan? Mau nggak mau dalam sebuah sistem ya diatur seperti itu, Anda harus nurut. Kalau misalkan Anda diposisikan di posisi A, ya sudah Anda nurut di situ lah. Pertanyaannya kalau Anda nggak suka, nah, ya kan? Maka sekali lagi butuh di situ pemahaman secara filosofis, secara mendasar. Ini saya kerja sebenarnya lagi ngapain? Sedang dalam rangka apa? Apakah Anda harus mengikuti kesukaan Anda seperti apa, atau misalkan saya nurut saja sesuai dengan perintah atasan. Toh atasan memikirkan menyuruh saya di sini kan dia juga sedang dalam rangka sesuatu, yaitu sedang memandang tujuan organisasi, tujuan strategisnya arahnya kemana, sehingga Anda ditempatkan di situ. Gitu loh. Jadi bukan merasa Anda terbuang, terzolimi dan sebagainya. Itu pemikiran-pemikiran yang tidak akan mengubah Anda melakukan sesuatu yang penting bagi program Anda. Anda juga nggak akan berubah. Anda protes-protes gitu, ya nyatanya Anda tetap di situ juga. Nah, daripada ngerundel-ngerundel seperti itu, jalani saja program yang apa yang ada di hadapan Anda dengan baik, dikelola. Ya kan? Karena kan ada sesuatu yang di dalam kendali kita, dalam pengaruh kita, yaitu diri kita sendiri. Ada sesuatu yang di luar kendali kita tetapi bisa kita pengaruhi, yaitu orang lain. Nah, tapi kalau orang lain kita sudah lobby, kita sudah minta ini itu dan sebagainya, tapi kok tidak di ACC, berarti itu namanya dia di luar kendali dan di luar pengaruh kita. Ya sudah, gitu ya. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa lebih mantap, lebih madep program apa yang kita ampu, yang kita jalani, kelola dengan baik tanpa rasa gundel dan bosen ingin keluar dari situ. Terima kasih.